yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Satu-satunya Kau yang setia, satu-satunya Kaulah Tuhanku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat datang dalam ibadah Minggu Gereja Baptis Indonesia Palembang, Minggu 18 September 2022. Saya undang seluruh anak-anak untuk maju ke depan, bersiap untuk masuk dalam kebaktian anak. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa aku bisa. Ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Mana tangannya? Ya, Yuk kita lipat tangannya adik-adik, tangannya datang kepada Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, ini anak-anak-Mu yang manis, yang ganteng, biarlah mereka Tuhan Engkau berkati, mereka tetap jadi anak yang takut akan Tuhan oleh karena kedua orang tua yang membesarkan, menolong dia, membimbing mereka untuk bersama-sama dengan Tuhan. Kami percaya anak-anak ini menjadi anak-anak yang diberkati Tuhan. Tentunya di dalam situasi kondisi yang sering terjadi secara tiba-tiba, anak-anak kami sakit, flu, demam, kami berdoa biarlah Tuhan menjamah, mengurapi, memberkati agar anak-anak kami tidak ada yang jatuh sakit. Mereka boleh belajar dengan cerdas, mereka boleh belajar firman, mereka boleh tekun, bertumbuh secara rohani, menjadi keluarga yang bahagia. Terpujilah nama-Mu Bapa. Hamba-hamba Tuhan yang melayani, guru-guru yang akan mengajar, membimbing mereka di dalam firman Tuhan. Biarlah Tuhan berikan roh hikmat dan wahyu untuk boleh menyampaikan kebenaran. Dan anak-anak dibukakan hatinya oleh Roh Kudus untuk merespon dengan baik, sehingga anak-anak kami boleh diberkati Tuhan. Kami menyerahkan kelas mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Aku bisa. Kata-kata bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Mari seluruh sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk datang memuji dan menyembah Dia dalam ibadah hari ini. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh sejenak. Mari kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan sepanjang satu minggu ini. Mari kita mengucap syukur atas penyertaan-Nya. Mari kita mau serahkan hati dan pikiran kita pada pagi hari ini untuk datang menyembah Dia. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Sungguh, Engkau telah menjadi tempat perlindunganku, menara yang kuat terhadap musuh. Kami mau mencari wajah-Mu Tuhan, kami mau menyembah Engkau, karena Engkaulah menara perlindungan di dalam kehidupan kami. Biarlah segala puji, hormat, dan kemuliaan serta keagungan hanya kami persembahkan bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu.
cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, Tuhan. Ku panggil nama-Mu. Ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan, Kau sumber kekuatan bagi setiap orang yang membutuhkan. Kami mau mencari wajah-Mu, Tuhan, karena Engkau selalu ada bersama dengan kami. Engkau menara perlindungan kami, Engkau tempat penghiburan bagi kami. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, Tuhan. Ku panggil nama-Mu. Ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu
kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Seperti pujian yang kami naikkan pada pagi hari ini. Benar ya Tuhan, bahwa Engkau sumber kekuatan bagi kehidupan kami, bahwa Engkau sumber perlindungan. Kami sungguh bersyukur memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang mengasihi kami, Allah yang selalu ada bersama-sama dengan kami. Kami bersyukur Tuhan, pada pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu, membawa hati kami, membawa diri kami. Kami mau memuji dan menyembah Engkau. Kiranya Engkau berkenan menerima setiap pujian dan penyembahan kami. Kami mau hidup kami terus memuliakan Tuhan. Kami mau hidup kami terus menyenangkan Tuhan. Kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya undang seluruh jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita datang menyembah Dia, karena Dialah Tuhan, Raja Maha Besar. Seluruh umat datang untuk menyembah Dia. Mari bersuka cita menyembah Dia, karena Dialah Allah yang layak kita puji dan layak kita sembah. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, pujilah Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, kami bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, pujilah Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah, dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, pujilah Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, pujilah Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Tuhan Raja Maha Besar, Dialah yang layak kita puji dan layak kita sembah. Amin. Mari kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita akan sujud di altarnya. Tuhan berfirman, bila hati kita merasa berat, datang ke hadirat-Nya, dan Dia akan memberikan kelegaan kepada kita. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku, ku tak
kerendahan hati kami datang kepadamu Bapa. Engkau tahu setiap beban hidup kami. Mungkin ada orang yang tidak mengerti beban hidup kami, tetapi ketika kami datang di altar Tuhan, dengan kerendahan hati tersungkur di bawah kaki Kristus, tangan-Mu Engkau sentuhkan di dalam diri kami, dan kami boleh mengalami ketenangan jiwa kami. Kami datang dalam kerendahan hati kami Bapa. Kami berharap Engkau akan bekerja secara dahsyat dan dalam ruangan ini, melihat setiap kami dilayakkan untuk menyembah dan memuji-Mu. Yang lemah dikuatkan, yang bimbang Kau teguhkan, yang sakit Kau sembuhkan. Biarlah kami boleh berpengalaman dengan Engkau dalam ibadah ini Bapa. Pakai hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini, Kau sembunyikan di bawah kaki salib Kristus, agar setiap kebenaran firman Tuhan Kau teguhkan di dalam setiap hati kami, baik yang menyampaikan maupun yang menerima, sama-sama diberkati. Berbicaralah dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya menyambut Bapak Ibu Saudara, shalom dan selamat pagi. Kabarnya baik ya, semuanya sehat. Apakah ada baru jemaat yang mungkin baru pertama kali hadir? Boleh angkat tangan, saya akan memperkenalkan. Kalau ada yang baru pertama kali. Tidak ada? Ini jemaat semua jemaat yang setia ya, yang diberkati Tuhan. Bapak Ibu, hari ini kita akan berbicara dan akan melihat tema ibadah kita. Ya. Tema ibadah kita pada pagi ini adalah berpegang teguh pada ajaran Kristus. Berpegang teguh pada ajaran Kristus. Saya mengajak Bapak Ibu untuk melihat firman Tuhan dari Kolose pasal yang ke-2 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-15. Dengan hormat saya mengajak untuk bangkit berdiri kembali, kita menghargai firman Tuhan dengan kita baca sambil berdiri. Saya akan membacakan ayat yang genap, Bapak Ibu melanjutkan ayat yang ganjil dan seterusnya, dan kita akan memohon kemurahan Tuhan untuk Tuhan memberkati kita. Di bawah perikop, kepenuhan hidup dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hati-hatilah supaya jangan ada orang yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berbahagialah kita yang membaca, dan biarlah Roh Kudus bekerja di dalam setiap hati kita. Mohon kita untuk konsentrasi mendengarkan kebenaran firman Allah,
dan kita boleh fokus sehingga kita tidak melayang-layang mengembara kemana-mana pikiran kita, dan kita akan berdoa agar pikiran kita difokuskan oleh Roh Kudus ke dalam kebenaran firman Allah ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini surat Kolose. Surat Kolose itu ditulis oleh Rasul Paulus dari dalam penjara di Roma. Ya. Jemaat di Kolose memang bukan dibuka oleh Paulus secara pribadi dalam pelayanan seperti di kota Efesus. Ya. Paulus dalam pelayanan perjalanan penginjilan yang kedua, dia membuka di kota Efesus, kemudian ya dia mengutus tokoh-tokoh orang-orang Kristen yang berada di Efesus itu juga menyampaikan kebenaran firman di Kolose. Kemudian ada Epafras, teman Paulus yang baik, yang boleh menolong Paulus, dan dia juga berasal dari sana. Ada Onesimus dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Paulus saat menulis surat untuk jemaat di Kolose adalah merupakan suatu sikap beban Paulus terhadap jemaat, di mana jemaat di Kolose adalah jemaat yang baik sebenarnya, tetapi mulai memiliki kemerosotan iman, mulai memiliki ketidaksetiaan, mulai terpengaruh oleh ajaran-ajaran sesat. Perhatikan baik-baik, ajaran-ajaran sesat yang merongrong iman mereka, yang menarik iman mereka, sehingga mereka jatuh ke dalam pengajaran sesat tersebut. Ya, pengajaran sesat tersebut ya. Di sana ada guru-guru palsu yang mengajarkan begini, untuk mengenal Allah dan diselamatkan dengan sempurna, orang harus menyembah roh-roh yang menguasai dan memerintah semesta alam, termasuk harus menyembah malaikat-malaikat. Ini antara lain ajaran-ajaran itu. Kemudian orang harus taat menjalankan sunat secara lahir. Ini orang-orang Yahudi yang mempengaruhi iman mereka. Atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari-hari yang lain, hari Sabat dan lain sebagainya. Kemudian ada ajaran Gnostik yang di sana. Ajaran Gnostik itu begini, mengajarkan bahwa untuk menyembah kepada Allah itu harus melalui roh, harus melalui malaikat. Kemudian dia punya ajaran bahwa segala sesuatu yang dapat dilihat oleh mata, benda-benda dan lain sebagainya itu adalah tercemar dengan dosa. Ajaran Gnostik juga mengajarkan bahwa dia menyangkal karya Allah di bumi. Dia menyangkal karya Kristus melalui penyalipannya. Itu ajaran Gnostik. Kemudian ajaran Gnostik juga tidak menerima kemanusiawian Yesus. Sementara Paulus mengajarkan Yesus adalah Allah sejati dan manusia sejati. Itulah sebabnya, maka Paulus mengatakan bahwa dalam diri kemanusiaan Yesus itu, dia mengalami kepenuhan kealahannya 100%. Jadi secara jasmani dia menampilkan siapa Allah itu sebenarnya di dalam diri Yesus. Ajaran Gnostik menolak itu semua. Bahkan menolak Yesus sebagai manusia. Dia nggak bisa terima. Nah, disinilah Rasul Paulus menulis surat untuk menangkal, untuk melawan ajaran-ajaran sesat, ajaran-ajaran palsu, ajaran-ajaran dari roh-roh nenek moyang yang terus sampai saat itu yang membuat banyak jemaat di Kolose terpengaruh imannya. Oleh karena itu saya setuju dan saya sepakat dengan tim yang membuat judul dari kurikulum sekolah minggu, yaitu dengan judul berpegang teguh pada ajaran Kristus. Mengapa harus berpegang teguh pada ajaran Kristus? Karena apa? Karena ada ajaran-ajaran sesat yang menyesatkan jemaat, yang menyesatkan orang-orang percaya di Kolose. Sekarang ada enggak? Banyak. Semenjak saya kecil saja banyak ajaran sesat. Khususnya kami dari konteks latar belakang orang Jawa. Itu masih percaya dengan istilahnya hari-hari tertentu. Percaya dengan kelahiran, hari apa, pasarannya apa, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga ajaran-ajaran sesat di luar Alkitab yang mengajarkan kalau kamu mau bekerja, kalau kamu mau keluar rumah, itu kaki mana yang harus dilangkahkan terlebih dahulu. Itu ada. Bahkan primbon-primbon, ajaran-ajaran itu di luar Kristus itu ada. Orang melihat tanggal lahirnya kapan.
sionya apa ataupun bintangnya apa, dikait-kaitkan di situ. Oh iya. Itu bukan ajaran firman Allah. Ya, Paulus menegaskan bahwa ajaran-ajaran sesat itu hanya akan membinasakan dan hanya akan membawa orang-orang percaya ini tersesat di luar ajaran yang benar. Oleh karenanya maka sekarang banyak juga ajaran-ajaran sesat yang berseliweran di samping kita. Yang mengorbankan ajaran kebenaran Alkitab ini. Oleh karenanya maka Paulus berpesan, ya, orang Kristen tidak boleh terseret oleh ajaran-ajaran palsu. Oleh karenanya maka orang Kristen harus berpegang teguh kepada ajaran Kristus. Mengapa? 3 poin yang akan saya sampaikan pagi hari ini. Yang pertama, agar bertumbuh secara rohani. Ya. Mengapa kita harus berpegang teguh pada ajaran Kristus? Supaya kita bertumbuh secara rohani. Saya bacakan ayat 6-7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Permulaan kekristenan adalah percaya Yesus, ini dasar. Ya. Percaya Yesus ini adalah sebuah permulaan. Kita harus percaya kepada Yesus. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah permulaan kehidupan bersama Yesus. Setelah itu, lalu kita harus mengikuti kepemimpinan Yesus Kristus dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kemudian kita akan terus bergerak maju. Itulah sebabnya sampai kepada Paulus menulis, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Berakar di dalam Dia, artinya tidak ada akar lain. Tidak ada pijakan lain, harus di dalam Dia, artinya di dalam Kristus. Ibarat Yesus memberikan sebuah gambaran di dalam Yohanes pasal 15, itu menyatu antara pokok anggur dengan rantingnya. Kekristenan harus menyatu dengan Kristus di dalam iman kepadanya, kepada Kristus. Ya, tetap di dalam Dia, mendasarkan imannya hanya kepada Yesus Kristus. Kemudian berakar di dalam Dia, artinya berakar kuat, membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Akar, Bapak Ibu, kalau kita melihat pohon, akar itu akan mencari makanan, akan mencari sumber air kemanapun dia. Kemudian ketika akar mencari makanan ke bawah, lalu dia mensuplai ke atas, ke pohon, kemudian diolah di daun, maka pohon dan tumbuhan itu akan subur. Saya merenungkan tentang akar ini. Akar itu ibarat hati. Akar itu ibarat hati. Kalau hati kita tertancap di dalam Kristus dengan baik, maka buah kehidupan akan baik. Buah tutur kata akan sopan dan penuh hikmat. Ketika akar hati menjadi masalah, maka keluar pun akan menjadi masalah. Mari kita merenungkan akar iman kita. Apakah benar-benar kepada Dia? Membangun sebuah keintiman dengan Allah akan tercermin dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan kita yang bisa memancarkan kemuliaan, keagungan Kristus, dan karakter Kristus. Berakar ke dalam, dibangun ke atas. Ketika akarnya benar, maka bangunan ke atasnya, pertumbuhan ke atasnya menjadi benar. Ketika akarnya sehat, pohonnya akan baik. Ketika akarnya busuk, buahnya ikut busuk. Buahnya akan layu. Pohonnya tidak baik. Berakar di dalam Dia, membangun hubungan terus-menerus kepada Dia, dibangun di atas Dia agar menjadi serupa dengan Kristus. Belajar firman Tuhan terus agar bertumbuh kuat. Paulus mengingatkan satu poin kalimat penting. Kalau itu kamu kerjakan, tetap di dalam Dia, berakar dan dibangun, kamu mampu menunjukkan karakter
kekristenanmu dengan benar. Identitasmu dapat kamu tunjukkan dengan benar. Apa identitas kekristenan? Melimpah dengan ucapan syukur. Ada amin? Ketika kita benar di mata Tuhan, untuk bersyukur dalam semua keadaan bisa. Ketika kita tidak benar di hadapan Tuhan, akar kita keliru dan tidak beres. Kita sulit untuk bersyukur. Bersyukur kalau dapat berkat gampang. Bersyukur kalau kita mengalami kesehatan yang sempurna gampang. Bisa nggak bersyukur terluka hatinya? Sulit Pak Pendeta. Memang. Tapi bukan berarti mustahil kan? Ketika kita mampu berakar dengan benar, mampu mencari sari-sari iman, makanan iman dengan benar di dalam Kristus, kita bisa memunculkan sebuah kehidupan yang memberkati orang. Dan identitas kita jelas, yaitu kehidupan yang melimpah dengan syukur. Itu Paulus yang mengingat. Oleh karenanya, pegang terus, pegang terus. Pegang terus supaya kamu bertumbuh di dalam iman. Pegang terus ajaran Kristus supaya kamu bertumbuh dalam iman. Ingat, kanan kirimu, lihat kanan kirimu, bahwa kanan kirimu itu ajaran sesat luar biasa mengancam hidupmu. Salah-salah kamu tergilas. Imanmu kau jual dengan peraturan-peraturan adat istiadat nenek moyang, peraturan-peraturan lahiriah yang akan menyesatkan itu. Yang kedua, berpegang teguh pada ajaran Kristus. Mengapa kita harus berpegang teguh? Yang kedua, agar terhindar dari ajaran sesat. Ayat 2, 8 sampai 12. Saya bacakan kembali ayat 8 bunyinya apa? Hati-hatilah. Ayat ini menarik banget. Hati-hatilah. Supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tapi tidak menurut Kristus. Hati-hatilah. Mungkin kita tidak langsung vulgar menerima orang yang datang dengan ajaran-ajaran sesatnya. Tapi hati-hatilah ketika ada orang menarik kita. Hati-hatilah ketika ada orang merayu kita. Sehingga kita tidak berada di dalam kebenaran firman. Hati-hatilah ketika ada orang merayu kita sehingga kita bergeser dari kesetiaan kita terhadap Kristus. Hati-hatilah. Mungkin tidak seperti di Kolose kita mengalami tantangan. Tapi hati-hatilah. Supaya jangan ada orang yang mempengaruhi iman kekristenan kita dan menyeret kita untuk tidak berpegang kepada firman Allah. Jadi orang Kristen harus berpegang kepada kebenaran firman Allah. Jemaat Kolose menghadapi ajaran sesat seperti ajaran gnostik yang tadi saya katakan. Penyangkalan terhadap karya Allah di bumi, penyangkalan terhadap karya keselamatan Kristus, penyangkalan terhadap kemanusiaan Kristus, mengajarkan bahwa semua materi kasat mata itu tercemar dosa, menekankan bahwa orang percaya harus disunat secara lahiriah. Kalau tidak selamat. Ini yang ditentang Paulus. Karena ajaran-ajaran Yahudi yang menyesatkan itu ditentang oleh Rasul Paulus. Bahwa Paulus berkata, kita sudah disunat secara rohani. Baik laki-laki maupun perempuan disunat secara rohani. Bukan disunat secara lahiriah. Dan sunat secara rohani adalah penanggalan terhadap dosa. Orang Kristen memiliki Yesus sudah cukup, tidak perlu ditambah-tambah yang lain. Seperti filsafat kosong dan ajaran turun-temurun, tidak perlu ditambah-tambah itu. Cukup Yesus. Pak Tinus selalu katakan, percaya Yesus, tetap Yesus selama-lamanya. Tetap Yesus. Cukup kita punya Yesus. Bahkan Paulus mengatakan di dalam diri Yesus secara manusia itu, dia kepenuhan kealahan. Karakteristik sifat-sifat Allah berada dalam diri Yesus. Jadi tidak perlu lagi mencari pertolongan dan pemenuhan dari orang lain, dari roh-roh lain. Dalam diri Yesus berdiam seluruh kepenuhan kealahan, ayat yang ke-9. Ini luar biasa. Sebab di dalam dia berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Luar biasa. Pasal 1 ayat 19 apa bunyinya? Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia.
Pasal 1 ayat 19. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Yesus. Seluruh kepenuhan Allah. Jadi siapa Yesus Kristus? Siapa Yesus Kristus? Allah yang tidak kelihatan, menyatakan diri dalam bentuk manusia. Yesus itu Allah atau manusia? Yesus itu Allah atau manusia? Yesus Allah sejati, tetapi manusia sejati juga. Bedanya dengan manusia kita. Kita bisa berbuat dosa, bisa jatuh dalam dosa. Yesus tidak pernah berbuat dosa dan tidak pernah berdosa. Itu konsep teologi yang benar. Yesus Allah dan manusia sejati 100%. Buktinya apa Pak? Kalau Yesus manusia, dia nangis, dia lapar, dia sedih, dia tergerak hatinya oleh belas kasihan ketika melihat orang banyak tanpa keselamatan. Terharu. Manusia. Tapi bedanya dengan kita, Yesus tidak pernah berbuat dosa dan tidak pernah berdosa. Kita berbuat dosa. Itu bedanya di situ. Nah oleh karenanya maka mari kita pegang teguh ajaran Kristus agar kita bisa bertumbuh secara rohani, agar kita bisa terhindar dari ajaran yang menyesatkan. Terakhir, mengapa kita harus berpegang teguh pada ajaran Kristus? Agar iman kita semakin kokoh. Iman kita semakin kokoh. Bapak itu pernah melihat orang yang sedang main selancar? Di sana ada perahu, kemudian di sini kasih selancar, ada orang di belakangnya itu, kemudian dia berdiri di atas selancar, kemudian dia pegangan. Ya. Dibawa kencang mana dia mengikuti, turun naik, turun. Pernah nggak kita membayangkan, seandainya pegangan tali yang dia pegang itu nggak kuat, terlepas di atas mungkin, dia pasti akan terjatuh. Bisa terluka, bisa mati, bisa mengalami kecelakaan yang fatal. Pentingnya orang Kristen berpegang teguh kepada ajaran Kristus. 13-15 saya bacakan. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Ya. Di surat Efesus Paulus juga berkata, kamu dahulu telah mati oleh pelanggaran-pelanggaranmu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti ajaran-ajaran dan kerajaan-kerajaan angkasa yang memerintah. Hidup di dalam dosa adalah mati di hadapan Allah. Tetapi ayat Alkitab mengingatkan, dahulu secara rohani mati. Namun dalam Yesus dihidupkan dan memperoleh pengampunan dosa. Ayat yang ke-13. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Diampuni segala pelanggaran kita, apapun Tuhan mengampuni dosa-dosa kita. Lalu ayat yang ke-14 menarik sekali, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Jadi gambarannya seolah-olah seperti ini. Jadi kehidupan kita di dalam dosa itu dicatat. Kemudian dengan kematian Kristus, tuntutan-tuntutan hukum Taurat, dosa-dosa manusia itu dipakukan di sana, jebret di atas kayu salib. Sehingga apapun yang diperbuat dosa manusia, semenjak lahir, hidup dan bahkan sampai mati, itu sudah teratasi di atas kayu salib. Jadi penyaliban Kristus, penghapusan dosa itu, bukan dosa saat dia lakukan lahir itu, kemudian sampai saat dia menerima. Tetapi setelah menerima Yesus dan hidup sampai mati, dosanya di sana dipakukan, diampuni, disucikan, dikuduskan, diselesaikan melalui pengorbanan di atas kayu salib. Agar orang-orang percaya memperoleh keselamatan. Jadi ini yang ditangkal oleh Paulus, bahwa ajaran-ajaran sesat itu
memutar balikkan Injil, menyesatkan orang Kristen Kolose, bahkan orang Kristen zaman sekarang. Tetapi ketika kita berpegang teguh pada ajaran firman Allah, kita akan semakin kokoh iman kita. Dalam Kristus kita telah dibebaskan dari dakwaan itu, dari ancaman hukum Taurat itu yang menuntut kekudusan itu. Dan Allah yang bisa menjawab melalui kehidupan pribadi Kristus, sehingga tuntutan hukum Taurat hanya dapat digenapi dan dapat diselesaikan melalui Kristus. Manusia tidak bisa. Dan Kristus yang menyelesaikan semua tuntutan itu dengan memakukannya di atas kayu salib. Sehingga tuntutan dakwaan-dakwaan itu semua terhapuskan. Dan orang Kristen tidak perlu takut menjalani kehidupan, karena semua tuntutan itu telah dibebaskan. Dan kita merdeka, menang, menjadi pengikut Kristus tanpa harus ditambah-tambah yang lain. Cukup Kristus. Tidak perlu dengan adat istiadat. Cukup Kristus, tidak perlu dengan hal-hal yang lain. Cukup Kristus, tidak perlu untuk mengikuti ajaran-ajaran dari roh-roh nenek moyang turun-temurun. Dalam Kristus ada pembebasan. Cara menemukannya, caranya dengan dipakukannya di atas kayu salib yang menghapuskan semua dakwaan terhadap kita itu. Kemudian saudaraku, mari kita melihat karya Allah yang dahsyat melalui Tuhan Yesus di ayat yang ke-15. Ini pesta sebuah kemenangan. Ini pesta, ini adalah pernyataan sebuah kemenangan gilang gemilang. Ada beberapa poin yang saya tangkap di dalam ayat yang ke-15. Dengan adanya Yesus dipaku di atas kayu salib, dengan adanya Yesus menjadi korban atas penebusan manusia di atas kayu salib, maka mari kita melihat ayat yang ke-15. Ia telah melucuti pemerintah dan penguasa-penguasa yang diajarkan oleh Gnostik, yang diajarkan oleh aliran-aliran sesat di Kolose. Paulus mengatakan, semua telah dilucuti. Ya, semua telah dilucuti. Pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa yang menjadi kebanggaan aliran Gnostik, semua telah dilucuti, dihancurkan di atas kayu salib. Kemudian, yang kedua, dan menjadikan mereka tontonan umum. Iblis dipermalukan di atas kayu salib dan menjadikan tontonan umum. Orang menganggap kematian Kristus itu adalah kekalahan Yesus. Padahal sebaliknya, kematian Kristus adalah kemenangan Kristus. Karena dia bisa memakukan, bisa terpaku di atas kayu salib. Itu kemenangan, bukan kekalahan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kemudian di sini dikatakan dalam kemenangannya atas mereka. Artinya kemenangan di pihak Yesus, bukan di pihak roh-roh yang menguasai dunia, bukan di pihak Gnostik, bukan di pihak ajaran-ajaran Yahudi, tapi di dalam Kristus karena Yesus telah mengorbankan dirinya. Oleh karena itu, peristiwa di atas kayu salib, peristiwa penyaliban Kristus menutup mulut ajaran-ajaran sesat bahwa ajaran sesat yang mengajarkan kalau mau dibenarkan di hadapan Allah, kalau mau mendapat keselamatan di hadapan Allah, harus mengikuti adat istiadat Yahudi, disunat dan lain sebagainya. Itu semua dihapuskan, semua dilawan, semua ditiadakan dengan pengorbanan di atas kayu salib. Renungan kita, apakah kita hanya mendasarkan iman kita kepada Yesus, membangun keintiman dengan Yesus dan terus berupaya menjadi serupa dengan Kristus? Kalau itu yang kita lakukan, puji Tuhan. Puji Tuhan. Berpegang teguh pada ajaran Yesus, termasuk kita harus berpegang teguh kepada perintah Yesus, yaitu amanat agung. Melakukan 5P, itu berpegang teguh. Ketika kita berpegang teguh pada firman, maka kita akan berpegang teguh juga kepada firman itu yang mengatakan, pergilah, jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Itu juga bagian daripada firman yang harus kita pegang teguh. Tidak hanya kita hafal dengan teguh, tapi kita terapkan dan kita hidupi dengan teguh. Kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, anggota kelompok SMA, selain saudara sendiri berpegang teguh pada ajaran Kristus, apakah pernah mengalami ajaran-ajaran lain yang mempengaruhi hidup kita? Di dalam kehidupan kita. Mungkin di kantor, di tempat lain, sehingga kita terpengaruh. Ada orang enggak?
yang mempengaruhi itu. Tantangan-tantangan yang saudara hadapi di luar gereja, ajaran-ajaran di luar firman Tuhan, apakah yang mempengaruhi iman kita? Mungkin adat istiadat, kita harus ditarik-tarik, harus menyembah, harus harus memuji-muji arwah-arwah ataupun bagaimana. Hati-hati, ketika kita terseret ke sana, kita bisa terjerumus ke ajaran sesat. Pegang teguh ajaran Kristus. Menghadapi sikap seperti itu, bagaimana iman kita? Apakah justru saudara ada kesempatan ketika ada orang menarik-narik, mempengaruhi itu, saudara menginjili mereka, menyampaikan berita Injil, menyampaikan kabar baik bahwa Yesus cukup untuk keselamatan dan untuk pengampunan, tidak perlu ditambahi yang lain. Sekali lagi, yuk kita pegang teguh ajaran firman Tuhan ini. Karena tanpa firman ini kita tidak sanggup. Ini yang membuat pertumbuhan iman kita. Baca kalau pagi, renungkan setiap saat. Beberapa saat yang lalu, khotbah di mimbar ini, merenungkan firman Tuhan. Siang dan malam, menghidupi firman Allah. Saya mengajarkan dengan kelas baptisan saya, kalau habis bangun, jangan tangannya kemana-mana mencari handphone. Tapi duduklah, lipat tanganmu dan berdoalah kepada Tuhan. Saya ajarkan kepada mereka. Tolong bantu orang tua mengingatkan anaknya. Pak, malu mau mengingatkan, saya aja kalau bangun yang saya cari handphone ya Pak. Bukan melipat tangan dan berdoa dan firman Tuhan. Cari Allah terlebih dahulu, temui Dia. Mari kita pegang teguh firman Allah. Agar kita bertumbuh, terhindar dari ajaran sesat, dan iman kita semakin kokoh. Tuhan memberkati. Bangkit berdiri dan kita akan menyanyikan pujian. Untuk mengantar kebenaran firman Allah menjadi sebuah perenungan bagi kita. Firman Allah itu menyelamatkan kita. Firman Allah itu menolong kita. Ketika kita bersandar kepada Tuhan melalui firman-Nya, kita pegang teguh kebenaran firman Allah. Jangan kita meragukan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Dia akan menjamah hidup kita, menolong hidup kita, memampukan hidup kita, menguatkan hidup kita, bahkan menyembuhkan segala pergumulan hidup kita. Apapun yang terjadi ya Tuhan, dalam hidup ini kami tidak akan pernah meragukan kebenaran firman-Mu dan kasih-Mu yang kekal itu. Yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu. Kita pegang teguh janji Tuhan dalam firman. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu. Dengan sepenuh hati kita nyanyikan pujian. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersama
Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan. Karena firman-Nya itu memerdekakan setiap kita. Jangan mau kita terhipnotis, terpengaruh, terseret dengan aliran-aliran yang lain yang menjauhkan kita dari Tuhan Yesus. Apapun itu, jangan mempercayai hari-hari tertentu yang dikiranya itu sebagai ketentuan nasib kita. Jangan. Hidup kita cukup mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di dalamnya telah tercover semuanya pergumulan hidup kita. Bapa, berkatilah anak-anak-Mu di tempat ini. Kami tahu bahwa menjalani kehidupan iman Kristen tidak sedikit tantangannya. Tapi ketika kami berpegang teguh kepada firman-Mu, kami akan bertumbuh secara rohani, kami akan terhindar dari aliran sesat, dan kami bisa tetap kokoh iman kami dalam Kristus. Hari-hari ini Tuhan, kami banyak mengalami pergumulan hidup. Tapi kami tahu, apapun masalah dan pergumulan kami tidak akan pernah meragukan janji-Mu. Karena firman-Mu yang menyembuhkan, firman-Mu yang menyelamatkan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, bagi setiap kami yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mau berhenti berbicara dan biarlah jemaat terus diberkati melalui kehidupan secara pribadi dengan Kau. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita akan memberikan persembahan yang terbaik kehadiran kepada Tuhan. Panggilan memberi diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7 sampai dengan 8. Hendaklah 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 7. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Persembahan pada pagi hari ini akan diiringi dengan pujian Tuhan Yesus baik. Berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tiada berkesudahan. tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Saya undang seluruh jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Pujian berkati persembahanku.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, panitia formatur akan mengumumkan atau menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, kepada jemaat, apa yang sudah dikerjakan, yaitu menjaring calon-calon pengurus panitia perancang periode 2022 sampai 2024. Dan nanti Bapak Bayu sebagai ketua panitia formatur akan membacakan nama-nama, dan mohon nama yang dibacakan nanti bisa berdiri supaya bisa dikenal oleh jemaat. Silakan Pak Bayu. Shalom. Ya, mohon waktunya sebentar Bapak Ibu sedang jemaat sekalian. Jadi kami dari panitia formatur ingin menyampaikan hasil suara ya, pemilihan persentase suara terbanyak pada pagi hari ini. Dan kami juga tak lupa menyampaikan untuk sidang jemaat yang boleh kerjasamanya memberikan suaranya juga hak suara maupun hak pilih dan dipilih oleh sidang jemaat untuk duduk di kursi perancang periode 2022-2024. Boleh ditampilkan ya. Oke, ketua perancang Bapak Dajiono, terus Bapak Diakon, Bapak Bejo. Selanjutnya Bapak Austin Sohar, ini sebagai wali gereja ya, periode 2022-2024. Terus di bawahnya 2022-2024, 2026 ini Pak Kori Budi Santoso. Di bawah Pak Kori ini ada Pak JP Sinaga, periode 2026-2028. Mohon bangkit berdiri Pak Husin sebagai wali gereja. Oke, terima kasih. Terus penulis gereja ini adalah Saudari Angelia. Ada? Silakan bangkit berdiri, terima kasih. Selanjutnya ketua sekolah minggu, Saudari Kesia. Ya. Saudari Kesia ini menggantikan Saudari Mbak Mariati ya. Selanjutnya Ketua Persekutuan Kaum Muda Baptis, ini Saudari Madeline. Ada Saudara Madeline? Di luar kota ya. Selanjutnya Ketua Persekutuan Kaum Wanita Baptis, ini Ibu Teresia Ekowati. Silakan bangkit berdiri Ibu. Oh, pelayanan di Bajo ya. Selanjutnya ini Persekutuan Pria Baptis, Bapak Akui, silakan bangkit berdiri. Selanjutnya Bendahara Gereja, ini Ibu Feni, silakan bangkit berdiri. Panitia keanggotaan, saya sendiri, jangan di sini. Panitia Pengabaran Injil, Pendeta Muda Artinus Telambuana, silakan bangkit berdiri. Selanjutnya Panitia Keuangan, Saudara Heni Yuliana. Panitia Acara, Ibu Restia Indah Ningrum, silakan bangkit berdiri. Panitia Musik, Pak Joni yang tugas di LCD belakang. Panitia Sosial, Bapak Angriat Rum, Dio Murbawa, silakan bangkit berdiri. Orang ini belakang ya. Bapak Inventaris, Panitia Inventaris Bapak JP Sinaga. Dan yang terakhir ini Panitia Personalia Ibu Iyana Sari. Jadi kami dari Panitia Pematur mengucapkan selamat ya untuk Bapak Ibu terpilih sebagai Panitia Perancang periode yang baru. Jadi pesan dari Gembala juga untuk Panitia Perancang yang baru, tetap bersinergi, tetap membahu tolong menolong dalam satu tubuh Kristus, seperti juga yang firman Tuhan kita ajarkan dalam Kolose pasal 3 ayat 23, apapun juga yang kamu berbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dan tanggal luar nanti kalau tidak ada halangan, panitia perancang ini akan dilantik ya Pak. Jadi mungkin itu yang kami sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan selamat ya untuk panitia perancang yang baru. Terima kasih, Tuhan memberkati.
Terima kasih Pak Bayu sebagai Ketua Panitia Personal Formatur yang sudah menolong sehingga terbentuklah Panitia Perancang yang baru. Panitia Perancang yang baru setelah ibadah ini jangan pulang karena ada pengukuran seragam. Ya, tukang jahitnya akan datang ke sini, jadi silahkan nanti diukur ya setelah ini. Jangan pulang dulu. Kemudian ada tambahan pengumuman yang perlu Bapak Ibu sampaikan. Besok minggu depan, ya, besok minggu depan itu ada goal kehadiran tertinggi sekolah minggu, ya, berbarengan dengan ibadah kita. Jadi ibadah kita maju menjadi jam 8. Tolong diperhatikan, ibadahnya bukan jam 9.15 yang biasa 9.15 menjadi jam 8 pagi. Semua sekolah minggu ya itu semua masuk pagi jam 8 itu ibadah di sini. Setelah selesai ibadah nanti akan dibagi menjadi minimal 4 pos. Perhatikan baik-baik. Pertama ada pos masak keluarga. Ini ada lomba masak keluarga, itu terdiri dari ayah, ibu dan anak di dalam keluarga itu. Jadi kalau tidak salah ada 10 keluarga yang berlomba masak, dan mereka nanti tentunya yang mendapat juara akan mendapat hadiah yang sangat luar biasa. Kemudian yang kedua ada aktivitas game, ada 5 pos yang aktivitas game. Jadi nanti akan ada pos-pos untuk game tersebut. Kemudian yang ketiga ada pos namanya pos doa. Pos doa, pos doa itu ya nanti akan ada orang yang berdoa atau mendoakan. Kemudian yang keempat terakhir itu ada namanya pos konseling atau sharing. Jika ada pergumulan, jika ada beban, jika ada yang perlu didoakan, masuk pos keempat biar didoakan. Pelayanannya seperti itu setelah ibadah. Nah kemudian setelah itu, nanti setelah selesai kita akan perjamuan kasih bersama, ya, perjamuan kasih bersama. Ya, seluruh jemaat. Maka dari itu jemaat setelah habis ibadah jangan pulang. Mari kita mengikuti rangkaian kegiatan yang sudah disampaikan tadi. Apakah dari panitia ada tambahan? Pak Pendeta takutnya kurang penyampaian. Sudah cukup? Oke. Kalau sudah cukup Bapak Ibu sekalian, mari kita bangkit berdiri dan kita akhiri di dalam doa berkat dan doa syafaat. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih untuk ibadah pagi hari ini berlangsung dengan baik, pimpinan Roh Kudus menyertai kami. Bapa, kami juga teringat untuk saudara-saudara kami yang sedang berulang tahun dalam pekan ini dan ke depan, biarlah Tuhan akan menolong dan memberkati. Kami percaya bahwa kehidupan yang berkenan di hati Tuhan adalah kehidupan yang disandarkan sepenuhnya pada pimpinan Roh Kudus, dan kami boleh mengikuti rancangan Tuhan yang luar biasa. Kami berdoa Bapak secara khusus untuk goal kehadiran tertinggi sekolah minggu besok hari Minggu. Tuhan berkati, yang akan kami mulai secara tepat waktu pukul 8 pagi. Kami akan bergabung bersama-sama baik dari anak-anak sampai dewasa di ruangan ini untuk mengadakan ibadah bersama. Kami berdoa kiranya Tuhan akan memberkati juga rangkaian kegiatan di dalamnya. Ada lomba masak keluarga, ada aktivitas game, ada pos doa dan konseling, supaya semuanya bisa dipakai Tuhan menjadi alat-Mu untuk memberkati, mendewasakan dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi seluruh sidang jemaat. Bapak Surgawi, kami doakan seluruh sidang jemaat-Mu yang dengan setia mengembalikan persepuluhan, yang dengan setia memberikan ucapan syukur dari minggu ke minggu, dan mungkin yang sudah mentransfer untuk mendukung pekerjaan Tuhan di gereja ini. Karena itu bagian daripada pengabdian dan kami menerapkan firman-Mu. Biarlah Tuhan akan melimpahkan berkat bagi setiap jemaat dengan setia. Kami doakan bangsa negara kami Bapa ke dalam tangan-Mu. Biarlah bangsa negara kami menjadi bangsa negara yang diberkati Tuhan. Kepemimpinan Bapak Jokowi, Pak Maruf Amin, jajaran para menteri yang menolong Pak Jokowi, anggota MPR, DPR, anggota DPR pusat maupun daerah dan kabupaten kota, berkatilah untuk juga boleh membawa masyarakat, menolong masyarakat, menyejahterakan masyarakat. Akhir-akhir ini dengan dampak kenaikan BBM tentunya ada, namun kami doakan umat Tuhan tidak akan kekurangan. Umat Tuhan akan diberkati,
usaha-usaha yang dikerjakan oleh anak-anak Tuhan, orang Kristen khususnya jemaat ini, diberkati oleh Tuhan. Baik toko, bengkel, studio, warung makan, apapun bentuknya, toko bangunan, Tuhan juga akan memberkati semuanya. Terpujilah namamu Bapa, namamu ditinggikan, diagungkan. Bahkan pergumulan apapun yang sekarang menimpa jemaatmu ini, kami tahu bahwa solusi dan jalan keluar hanya di dalam Yesus. Ajari kami bergantung penuh pada Engkau. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, pulang ke rumah kami masing-masing. Tuntun perjalanan kami, aktivitas kami hari-hari, Tuhan lindungi dan sertai kami. Jauhkan dari semua yang kurang berkenan di hati Tuhan. Kami teringat, kami bersyukur untuk anak kami Nathan telah sembuh, dan kami doakan Pak Charles yang hari ini masih berada di dalam perawatan di Meria. Kami percaya bahwa Tuhan sembuhkan hari ini atau esok dia akan segera pulang. Terima kasih Bapak. Saudaraku, pulanglah dengan damai sejahtera. Jalani kehidupan dengan takut akan Tuhan, dan biarlah berkat Allah, kasih Yesus, persekutuan, pemeliharaan, penyertaan Roh Kudus menghibur, menguatkan, meneguhkan perjalanan iman kita, sehingga kita berpegang teguh pada ajaran Kristus. Kita hidup di dalam Tuhan. Terpuji namamu Bapa, dalam nama Yesus hamba bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Selamat siang dan Tuhan. Mohon perhatian untuk setiap guru sekolah minggu, SMA dan penulis untuk tinggal sebentar di ruang kelas. Terima kasih. Setiap guru sekolah minggu dan ketua SMA dan para penulis mohon segera untuk ke ruang kelas. Kurang lebih 15 menit sampai 20 menit kita usai.